Kamu tahu kan, orang-orang yang memperjuangkan khilafah itu percaya kalau syariat Islam ditegakkan sepenuhnya, kita akan jadi masyarakat yang ideal gitu. Kita akan mencapai puncak peradaban dengan moralitas yang sempurna. Nah, bukan cuma dari kalangan orang Islam, kaum fundamentalis agama biasanya begitu. Mikirnya peradaban manusia ini akan sempurna jika menerapkan ajaran agamanya secara menyeluruh gitu, secara komprehensif, secara kafah. Tapi sadar nggak, peradaban manusia modern sekarang secara umum sistemnya sudah lebih baik, dalam arti lebih manusiawi. Manusiawi dalam arti mementingkan kesejahteraan manusia, lebih dan lebih manusiawi dibanding standar yang ada dalam ajaran agama manapun. Lebih baik dan lebih manusiawi karena basisnya rasional, bukan dari ajaran agama yang dogmatis. Karena umat manusianya mikirin dan konstruk sendiri aturan dan kebijakannya gimana ya yang baik untuk umat manusia. Dulu, agama Islam dan Kristen membolehkan perbudakan. Maksudnya bukan mengkampanyekan sih, tapi perbudakan udah ada, tapi ya dibiarin aja gitu, diregulasi. Nah, sekarang perbudakan udah ilegal. Apakah karena perintah agama? Enggak, karena kita mengembangkan kode moral yang lebih manusiawi. Hukuman mati. Pindah agama boleh hukum mati. Penistaan agama boleh dihukum mati. Selingkuh hukumannya dirajam. Rajam itu badannya dikubur separuh, terus separuh badan atasnya tuh yang di permukaan tanah ditimpukin batu sampai mati. Nah kan kayaknya tuh udah nggak pantas banget di peradaban modern yang sekarang kalau masih memberlakukan sistem hukum yang nggak berbudaya dan kelihatan nggak punya belas kasih kayak gitu ya. Nah, negara-negara maju yang tingkat kriminal rendah, hukuman yang berlaku bukan kekerasan. Penjaranya aja manusiawi, dan itu justru the real progress dalam kemanusiaan, dalam peradaban manusia. Nah, itu sebagian contoh kenapa moralitas yang dikembangkan atas dasar kemanusiaan dan penalaran rasional itu lebih ideal daripada standar moralitas yang diajarkan oleh dogma agama. Moralitas yang diributin kaum fundamentalis sekarang tuh justru yang nggak manusiawi, dalam arti nggak mengutamakan kesejahteraan sesama manusia dan cenderung melanggar HAM. Misalnya, ngelarang hubungan sama jenis, ngelarang aborsi, ngelarang KB, dan hal-hal lainnya yang sebenarnya masalahnya nggak bisa dilihat hitam putih, nggak bisa dipukul rata, wah ini haram, tanpa memperhatikan well-being manusianya. Tonton lengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Hai, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Nah, kali ini aku pengen bahas kenapa menurutku standar moralitas modern sekarang itu lebih baik dari ajaran agama. Dan disadari atau enggak, ajaran agama tuh sudah ditinggalkan, ajaran agama manapun ya, standarnya. Kalau mau ngikutin yang otentik gitu. Agama-agama major, agama-agama mayor tuh dulunya perbudakan tuh nggak dikecam. Di Alkitab nggak apa-apa, di Islam perbudakan nggak dihapus right away. Memerdekakan budak itu perbuatan baik, tapi praktik perbudakan masih wajar. Sebagai budak kita tuh nggak boleh punya harta, dipekerjakan tanpa gaji, dan boleh dipakai sama Tuhan kita. Meskipun perbudakan nggak dilarang ya, Nabi menghimbau supaya budak itu digaji, dinikahkan supaya punya pasangan gitu ya. Diberikan pakaian yang layak. Tapi seiring implementasi hukum Islam, hukum yang berlaku bagi budak itu beda sama manusia merdeka gitu, emang dibedain. Make budak secara seksual itu nggak dosa, memperjualbelikan budak itu nggak dosa, memperkosa budak nggak ada hukumannya. Hukuman cambuk dan hukuman rajam atas perzinahan nggak berlaku kalau itu terjadinya ke budak. Tapi itu kan konteksnya dulu, waktu masih perbudakan. Ya exactly, it means nggak relevan lagi ya nggak sih? Nah sebenarnya hukuman perkosaan tuh nggak ada ya dalam Islam dulu, adanya perzinahan. Dalam implementasi hukum Islam, kalau kita diperkosa bisa aja kita kena hukuman zina, karena mengenai pemerkosaan tuh nggak diatur hukumnya. Nah ini fakta bahwa realita dulu, tanah Arab abad ke-7, konsepsinya mengenai HAM dan konsen seks secara konsensual itu masih jauh dari konsep HAM yang kita pegang sekarang. Meskipun ajaran Nabi Muhammad sudah cukup progresif ya saat itu. Bukan cukup progresif, progresif banget ya saat itu terkait kemanusiaan. Karena Nabi aktif mengajak umatnya untuk memerdekakan budak. Terus jadi beli budak itu boleh, tapi kalau budaknya itu dimerdekakan ya itu even better gitu. Tapi kalau dibanding sekarang ya kita udah lebih advance, perbudakan udah ilegal. Dan perkosaan sama perzinahan itu dibedain hukumnya gitu. Orang yang berzina sebelum menikah itu dicambuk 100 kali. Ya 100 kali ya, mi'ata jaldah. Kalau udah nikah dicambuk juga terus dirajam. Nah rajam itu ya tadi ditanam di tanah separuh badan timpukin sampai mati. Di Quran nggak ada sih hukum rajam, adanya di hadis. Jadi Nabi tuh ngikutin ajaran yang ada di Taurat.
Tapi apakah ini bentuk masyarakat ideal yang kita dambakan? Kan manusia ini adalah spesies yang punya kapasitas untuk berkembang dan belajar ya. Apa iya perlu penaltinya tuh kayak hukuman sebarbar itu gitu? Padahal kita punya kemampuan untuk berbudaya dan mengembangkan belas kasih. Nah, kenapa sekarang nih kita bisa outgrow ajaran agama kita gitu? Kita tumbuh lebih baik daripada standar moral agama kita. Karena kita sekarang better thinker gitu ya. Secara kolektif, secara bersama-sama, manusia itu semakin pintar. Kita bisa mengkodifikasi moral menjadi produk hukum yang lebih adil bagi sesama. Kita jadi punya konsep HAM, kita mengembangkan sense bahwa manusia lain berhak hidup dan berhak bahagia sebagaimana kita. Semua orang berhak hidup sehat dan aman, bukan cuma keluarga kita doang, bukan cuma suku kita doang, bukan cuma orang-orang di negara kita doang, atau yang agamanya sama kayak kita doang. Semuanya berhak. Hak asasi manusia, hak dasar manusia, yang idealnya semua manusia berhak dan emang nggak boleh ada yang ngambil hak itu. Ya, aku rasa HAM itu konsep yang bisa applicable all the time. Hak asasi manusia itu mencakup hak-hak dasar yang melekat pada semua orang tanpa diskriminasi. Hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan dari penyiksaan, kesetaraan di hadapan hukum, mendapat akses pendidikan, kesehatan, keadilan. HAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama dan tidak dapat dilanggar oleh pemerintah atau individu lain. Apakah HAM ini dasarnya ajaran agama? Oh enggak, ini hasil reasoning, hasil rational reasoning. Nggak ada dogma agama dalam nilai HAM. Tidak ada konsep yang maha kuasa dan maha menentukan dalam konsep HAM. Nggak ada konsep pahala dan dosa. Gitu. Pokoknya itu prinsip di mana semua orang punya hak yang sama. Nah, malahan standar moral agama itu bisa overriding HAM. Banyak standar agama yang melanggar batas HAM manusia. Misalnya kayak mukul istri atau mukul anak itu nggak dosa. Di dalam Islam bahkan kalau ngebunuh anak itu nggak dapet had, karena nggak apa-apa gitu. Kan nyawa dibayar nyawa, tapi kalau bapak bunuh anak itu nggak kena nyawa. Menjodohkan anak juga nggak dosa gitu, meskipun pernikahannya di luar keinginannya. Karena menikahkan anak perempuan tuh haknya ada di walinya. Kalau akad pernikahan dalam Islam kan akad pernikahannya tuh antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki ya, bukan antara kedua mempelai, karena ya persetujuan anak, bukan persetujuan anak perempuannya yang matter. Dan ini kan sebenarnya melanggar prinsip HAM ya, karena tiap manusia harusnya punya hak untuk memilih pasangan hidupnya. Kalau dalam konsep HAM kita bebas mau nikah sama siapa, tapi sama agama dibatasin, misalnya harus agama gitu. Nah, diskriminasi gender itu banyak yang motifnya agama. Karena agamanya patriarkis, maka hak dan akses untuk perempuan dibatasi. Kalau kita berada di komunitas beragama, kebebasan beragama kita juga mungkin terancam. Ya mungkin rada nggak bebas. Kalau kita mau pindah agama atau keluar dari agama, risiko kita untuk didiskriminasi itu besar. Meskipun itu ranah privat ya, padahal itu ranah privat. Kepercayaan itu ranah privat. Tapi orang Indonesia kan kebiasaan melanggar ranah privat. Nanya ke orang nggak dikenal ya, ditanya kayak agamanya apa gitu. Umur berapa, udah punya pacar belum? Pokoknya nanya informasi personal kayak gitu ya biasa ya. Nah, diskriminasi dan kebencian terhadap gender non-biner itu juga banyak yang stemnya, muaranya itu dari ajaran agama. Diskriminasi dan kebencian terhadap agama lain juga stemnya banyak dari agama. Konstruksi moral yang rasional yang memandang semua manusia sama justru stemnya itu sekuler dan rasional. Makanya kalau ada orang yang berpendapat bahwa puncak kesempurnaan moralitas itu standar moral agama, ya keliru, jelas keliru. Banyak agama yang diskriminatif secara inheren dan kepedulian utamanya bukan well-being pemeluknya. Biasanya sih sama yang berkuasa atau sama yang punya otoritas, agama ini malah bisa jadi alat strategis untuk mengeksploitasi dan mengkontrol orang-orang yang beriman gitu. Bisa dimintain duitnya untuk iming-iming surga misalnya, bisa dibohongin ya gampang lah gitu. Nah, kenapa nih kita kok sekarang bisa outgrow those morals? Ya karena kita develop moral filosofi dan political philosophy yang lebih rasional. Agama memang menyediakan general wisdom yang some of them bisa universal, bisa relate sampai kapanpun. Tapi ya itu kita harus milih-milih nih, kita pilih-pilih ayat yang sesuai dengan intuisi moral kita. Yang kita rasa nggak sesuai sama intuisi moral kita ya kita skip, nggak kita quote gitu, nggak kita jadiin bio Instagram atau kita tweet di Twitter X ya sekarang. Nah, karena ya kita don't believe the value
Misalnya kalau kita mau ngutip ayat Quran nih, ya misalnya kita kutipnya inna ma'al usri yusra gitu. Sesungguhnya di tiap kesulitan ada kemudahan. Karena kan kedengarannya indah nih dan comforting. Tapi kan gak bakalan out of nowhere kita ngutip misalnya kawinilah budak-budak yang kamu punya gitu. Ya kan udah gak relevan, budak apaan gitu. Nah that's why klaim bahwa kitab suci bisa relevan sepanjang masa tuh gak mungkin. Nah jadi apa kita masih harus mendasari standar moral kita mengikuti ajaran agama? Atau kita secara kolektif bisa mengkonstruksi nilai yang lebih adil dan manusiawi bagi manusia-manusia? Apakah kita butuh kitab suci dan nabi-nabi untuk bisa konsisten berbuat baik dan tidak menyakiti sesama? Menurut kamu gimana nih? Ada tambahan atau bantahan untukku nggak? Makasih ya udah nonton sampai selesai. Aku Mela pamit dulu. Sampai ketemu di konten selanjutnya.